Nabi Muhammad memiliki seorang anak angkat bernama Zaid bin Muhammad. Zaid, aku ingin menikahkan engkau dengan Zainab. Kupikir dia akan menjadi istri yang baik bagimu. Baik, Rasulullah. Mari kita pergi ke rumahnya. Zainab, aku ingin engkau menikah dengan Zaid. Apa, menikah dengan dia? Dia itu kan bekas budakmu? Kupikir engkau yang mau meminangku. Tidak, aku tak mau menikah dengannya. Dia itu kan bekas budak, sedangkan status sosialku jauh lebih terhormat daripada dia. Kamu harus menikah dengannya. Nabi, kamu pikir kamu bisa mengatur aku? Jika aku telah menentukan sesuatu bagimu, maka kamu harus tunduk. Quran, Surah Al-Ahzab, ayat 36 menyatakan, dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin. Apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, mereka memilih ketetapan yang lain. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia telah tersesat, dengan kesesatan yang nyata. Baiklah, aku akan menikah dengan Zaid. Nabi Muhammad lalu mengadakan upacara pernikahan bagi Zaid dan Zainab. Suatu hari, Nabi Muhammad bertandang ke rumah Zaid. Zaid, di manakah engkau? Tapi Zaid sedang tidak ada di rumah. Angin meniup gorden, dan Nabi Muhammad melihat Zainab telanjang di kamarnya. Masya Allah. Oh, Rasulullah. Zainab segera mengenakan bajunya, lalu keluar untuk menemui Nabi. Masuklah wahai Nabi Allah, karena engkau adalah seperti ayahku dan ibuku bagiku. Terpujilah dia yang mengubah hati orang. History of Tabari, volume 8, halaman 4, menjelaskan bahwa Nabi Muhammad melihat menantunya telanjang, dan rasa kagum atas Zainab memasuki hati Nabi. Tafsir Al-Jalalani, Quran, Surah Al-Ahzab, ayat 36 menjelaskan bahwa setelah melihat menantunya telanjang, sang Nabi jatuh cinta kepadanya. Ketika Zaid pulang, Zainab memberitahu padanya tentang kunjungan Nabi Muhammad. Ayahmu tadi datang ke sini saat engkau sedang keluar. Beliau ketemu aku. Oh, lalu, apa yang terjadi? Ya, tidak terjadi apa-apa. Setelah tahu engkau tak ada di rumah, beliau lalu pergi. Begitu ya? Oh, sebelum pergi, beliau berkata, terpujilah dia yang mengubah hati orang. Apa maksudnya itu? Wah, enggak tahu ya. Setelah hidup bersama Nabi Muhammad sejak kecil, Zaid tentunya tahu betul tabiat dan kepribadian ayahnya. Sukar bagi Nabi untuk mengendalikan rasa tertariknya. Ketika Zaid mengetahui apa yang sedang terjadi, dia merasa tidak suka terhadap perasaan yang terbersit di dalam hati Nabi Muhammad. Lihat tuh mereka, aku tahu ada sesuatu di antara mereka berdua. Ya, tampaknya memang begitu. Jatuh cinta salah kaprah ini sih. Keadaan semakin memburuk bagi Zaid, ketika Allah menghukumnya setiap kali dia menghampiri istrinya.
Aduh, sakit. Alat kelaminku membengkak sakit sekali. Setiap kali aku mendekati istriku, alat kemaluanku membengkak. Aku tidak bisa berlaku sebagai suami atau lelaki yang sejati. Bro, mungkin Allah ingin mempersiapkan Zainab bagi bapakmu. Tafsir Al-Qurtubi, Al-Jami' li Ahkam, volume 7, halaman 139. Quran, Surah Al-Ahzab ayat 37. Allah melakukan hal berikut pada suamiku, Zaid bin Muhammad. Alat kelamin Zaid mulai membengkak sehingga dia tidak bisa bersetubuh denganku. Zaid akhirnya menemui bapak angkatnya, Nabi Muhammad. Rasulullah, mungkin Zainab telah menarik minatmu, maka aku berpisah saja dengannya. Ada apa? Apakah dia berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan dirimu? Oh, demi Tuhan, tidak. Dia tidak pernah menyakitiku. Tetaplah bersama istrimu, jangan berpisah. Dan takutlah pada Allah. Tapi sebenarnya Muhammad menyembunyikan hasratnya terhadap Zainab. Oh, aku sungguh tak bisa melupakan dia di kamarnya hari itu. Aku khawatir orang-orang mulai pada tahu. Oh, tunggu. Allah mengirim firman-Nya padaku. Quran, Surah Al-Ahzab, ayat 37. Dan, ingatlah, ketika engkau, Muhammad, berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau, juga, telah memberi nikmat kepadanya, pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan ditampakkan oleh Allah. Buat apa menyembunyikan perasaanku lagi jika Allah akan menampakkannya pada banyak orang? Sejak itu, Nabi Muhammad tidak berusaha mencegah Zaid lagi. Aku akan menceraikan Zainab agar engkau bisa menikahinya. Ya, baiklah. Orang terhormat tentunya akan tersinggung dengan tawaran seperti itu. Tapi tampaknya sang Nabi punya patokan moral tersendiri. Orang-orang ramai membicarakan rencana Nabi Muhammad untuk menikahi menantunya, Zainab. Gimana bisa dia menikahi menantunya sendiri? Di Quran, Surah Al-Ahzab, ayat 36, Allah memaksa Zainab untuk menikah dengan Zaid. Tapi hanya satu ayat kemudian, Allah menikahkan Muhammad dengan Zainab. Tuhan kok repot ngurusin nafsu birahi Nabi? Sampai-sampai rumah tangga Zaid jadi berantakan? Allah mengizinkan aku menikahi Zainab, karena Zaid bukan anak kandungku. Kami nikahkan engkau dengan dia, Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Melalui Quran, Surah Al-Ahzab, ayat 37, Muhammad membatalkan tradisi adopsi dalam Islam. Kita tidak boleh mengadopsi anak lagi? Loh, mengapa begitu? Ini untuk menjelaskan bahwa Zaid bukanlah anak kandung Nabi, sehingga Nabi sah untuk menikahi Zainab. Wah, itu sih, alasannya malah lebih menjijikan dibandingkan perbuatan aibnya. Masakan mertua laki berahi terhadap menantu wanita, itu kan menghancurkan pernikahan anak laki sendiri. Itu kan hak istimewa bagi Nabi saja, bukan untukmu. Tafsir Al-Qurtubi, Quran, Surah Al-Ahzab, ayat 50. Jika Nabi Muhammad melihat seorang wanita yang telah menikah dan tertarik padanya, maka suaminya harus menceraikan dan menyerahkan dia kepada sang Nabi, agar Nabi bisa menyetubuhinya. Itu hak istimewa bagi Nabi dari Allah. Perayaan nikah diselenggarakan bagi Nabi Muhammad dan Zainab di rumah Nabi. Semua bahagia kecuali Zaid. Aku kehilangan istri tercintaku. Terlebih lagi, aku bukan anak angkat Nabi lagi. Dahulu, orang memanggilku sebagai Zaid bin Muhammad.
tapi sekarang mereka memanggilku Zaid bin Harithah. Gimana aku bisa bergembira dengan keadaan seperti ini? Sampai menjelang tengah malam, para tamu masih belum juga meninggalkan rumah Nabi Muhammad. Nabi meninggalkan ruangan sebagai isyarat bahwa sudah waktunya para tamu pulang. Sebagian besar para tamu mulai mengerti sikap Nabi dan mereka lalu meninggalkan rumah Nabi. Tapi masih ada 3 orang yang tetap tinggal di tempat. Mereka masih saja ada di situ. Kapan mereka mau pergi? Apakah mereka tidak tahu bahwa kita ingin berduaan saja? Nabi menunjukkan sikap jengkel. Lihat tuh, dia tampaknya ingin kita segera pergi. Kenapa gak ngomong langsung? Mungkin dia butuh bantuan Allah untuk mengusir tamu-tamunya. Wah, akhirnya. Memangnya aku harus apa? Terus terang mengusir mereka? Orang-orang sungguh tak tahu sopan santun. Di ayat mengusir tamu yang terlalu lama tinggal di rumahku. Quran, Surah Al-Ahzab, ayat 53. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak makanannya. Tetapi jika kamu dipanggil maka masuklah dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi sehingga Nabi malu kepadamu untuk menyuruhmu pergi. Tapi Allah tidak malu menerangkan yang benar. Setelah itu, masyarakat masih saja berbicara sinis tentang pernikahan Nabi Muhammad dengan Zainab. Gimana dia bisa begitu tega membatalkan adopsi terhadap Zaid? Iya, tidakkah dia ingat di masa lalu ketika dia bersumpah di depan Ka'bah untuk mengangkat Zaid menjadi anaknya? Di dalam budaya kita, sekali mengangkat anak, maka anak itu menjadi anggota keluarga kita seumur hidup. Seumur hidup. Nabi Muhammad merasa perlu menghentikan pembicaraan orang-orang tentang aib yang dilakukannya terhadap Zaid. Aku harus melakukan sesuatu. Zaid, pimpinlah tentara untuk menyerang kota Bosra. Ambil alih kekuasaan Bizantium di sana. Bawalah bendera saat menyerang. Baik, Rasulullah. Zaid lalu berangkat bersama 3.000 tentara Muslim. Ini adalah pertama kali tentara Muslim berhadapan dengan tentara Bizantium. Nabi Muhammad tahu betul bahwa operasi militer ini sangat berbahaya bagi Zaid dan tentaranya. Apakah alat kelaminmu masih berkah? Diam kamu. Zaid memimpin tentara Muslim bergerak dari Madinah ke Bosra, di daerah Sam atau Syria. Tentara Bizantium menghadang mereka di desa Mutah. Wah, kita dihadang, harus balik, tentara mundur. Dua komandan tentara Muslim, Jafar dan Abdullah, tewas di medan perang. Dahulu, atas perintah Nabi Muhammad, Zaid sering menyerang para pedagang Quraisy yang merupakan sasaran empuk. Sekarang dia berhadapan dengan pasukan tentara yang sangat tangguh. Akhirnya Zaid tewas. Mari kita bandingkan kisah asmara Nabi Muhammad dan Zainab ini dengan kisah Raja Daud yang tertulis di Alkitab, 2 Samuel 11 dan 12. Sama seperti Nabi Muhammad berahi pada Zainab, Raja Daud juga berahi terhadap Batsyeba, istri prajurit Israel bernama Uriah. Raja Daud lalu menyingkirkan Uriah agar bisa menikahi Batsyeba. Perbedaannya adalah, Tuhan di Alkitab, Yahweh, sangat benci nafsu berahi yang tak terkendali. Tuhan menegur dan menghukum Raja Daud sangat keras karena perbuatan dosanya. 2 Samuel 12, ayat 10. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Akibatnya, Raja Daud menangis, memohon ampun pada Tuhan. Mazmur 51, ayat 1-3. Kasihanilah aku, ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Yahweh mengutuk nafsu berahi terhadap istri orang lain. Matius 5, ayat 27 dan 28. Keluaran 20, ayat 17. Jangan menginginkan istri orang lain. Di lain pihak, Tuhan di Quran,
Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menghukum Nabi Muhammad seberapapun besar dosanya. Malah bekerja sama dengan sang Nabi untuk mewujudkan nafsu jahatnya, melalui berbagai ayat Quran yang membenarkan penghancuran rumah tangga putra dan menantu sendiri. Quran, Surah Al-Ahzab, ayat 37 dan 38. Al-Sirah Al-Halabiyah, volume 3, halaman 377. Jika Nabi Muhammad berahi terhadap istri orang lain, maka wajib bagi orang itu untuk menceraikan istrinya, agar bisa dimiliki Nabi. Tabari, volume 9, halaman 134. Nabi Muhammad mengambil Zainab dan Allah tidak melihat kesalahan apapun pada hubungan ini dan memerintahkan pernikahan bagi keduanya. Allah malah mengaku mewujudkan nafsu zina di hati para lelaki. Sahih Muslim, buku 033, nomor 6422. Allah menetapkan bagian dari perzinahan yang akan dilakukan oleh seorang pria. Tidak akan ada jalan keluar darinya. Yang juga sangat fatal, Allah SWT dan Nabi Muhammad membatalkan tradisi adopsi seakan mengadopsi anak yatim piatu adalah perbuatan yang jahat. Sebagian Muslim berdalih bahwa anak angkat bukanlah anak kandung sehingga Nabi Muhammad boleh menikahi istri anak angkatnya. Ini adalah dalih yang lemah karena berdasarkan etika dan hukum, dia tetap dianggap sebagai anak di masyarakat beradab. Bukankah Muhammad telah bersumpah di hadapan masyarakat Quraisy, di depan Ka'bah, bahwa Zaid telah menjadi anaknya sendiri? Dengarkan kesaksianku, wahai kalian semua yang hadir. Zaid adalah anakku. Aku akan menjadi pewarisnya dan dia akan menjadi milikku. Nabi Muhammad mengaku sebagai suri tauladan yang baik bagi Muslim di Quran, Surah Al-Ahzab, ayat 21. Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Apakah ada Muslim waras yang ingin mengikuti teladan Nabi menikahi istri putranya sendiri?